dengan masalah hakikat dan syariat. Nah, ini bahasa yang sering dipakai ya. Mereka punya jenjang. Dibedakan antara orang yang berada di tingkatan syariat dan di tingkatan apa? Hakikat. Ya, kadang mereka bahasanya macam-macam ya. Kalau di Indonesia ini mereka sebut ada 4. Ya. Ada namanya syariat, di atasnya tarekat, terus di atasnya lagi hakikat, kemudian puncaknya adalah apa? Adalah ma'rifat. Iya. Tapi umumnya sama seperti itu. Kalau pembagian masa lalunya mereka ada namanya hakikat, dan ada namanya apa? Ada namanya syariat, ada namanya hakikat. Atau kalau bahasa lainnya ada tingkatan awam, ada tingkatan khusus, ada tingkatan orang khususnya yang khusus. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Iya. Baik. Dan telah terlihat ya bagaimana mereka ini, ya, bagaimana mereka ini di dalam apa namanya ibadah-ibadah. Sebagian dari mereka lebih mengutamakan ibadah walinya di atas ibadah para nabi. Ya. Dan saya sudah bacakan ya sebagian dari ucapan mereka. Baik. Saya ingin terangkan di sini sebagian apa namanya? Saya bacakan dari sebagian ucapan tokoh-tokoh yang mereka disebut juga sebagai apa namanya ahli tasawuf. Iya. Tapi mereka punya ucapan-ucapan yang bagus, namun tidak diterima dan ucapannya tidak dipakai oleh orang-orang tasawuf sendiri. Iya. Baik. Bismillah. Di sini dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Ini salah seorang dari ulama as-salaf yang penuh dengan zuhud dan ibadah. Sebagian ucapannya, banyak dari ucapannya sering dipakai di dalam buku-buku apa? Tasawuf. Iya. Sering dipakai. Dan beliau dari ulama yang salih. Iya. Beliau berkata, "Rubbama taqa fi qalbi an-nuktatu min nukatil qaum ayyaman. Fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adlaini, al-kitab was sunnah." Iya. Kata beliau, kadang masuk di dalam hatiku sebagian nukta. Nukta ini hal yang apa namanya? Yang dikaji penting di orang-orang tasawuf. Masuk ke hatiku beberapa hari. Tetapi saya tidak terima hal tersebut kecuali dengan 2 saksi. Saksi dari Al-Quran dan saksi dari apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau tegaskan harus mengikuti apa? Harus mengikuti sunnah. Iya. Harus mengikuti sunnah. Demikian pula di nukil. Nah, ini ada di nukilan-nukilan ini dari Abu Sulaiman dan seterusnya, ada di sebagian buku-buku tasawuf ya, seperti di bukunya di Ar-Risalah Al-Kushairiyah karya Al-Kushairi, itu ada sebagiannya dinukil. Iya. Dan disebutkan dari Dhunnun Al-Misri. Beliau katakan min alamatil muhibbi lillahi subhanahu mutaba'atu habibillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa akhlaqihi wa awamirihi wa sunanihi. Dari tanda orang yang cinta kepada Allah, dia adalah mengikuti kecintaan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia benar cinta kepada Allah, dia ikuti siapa? Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perbuatannya, dalam akhlaknya, dalam perintahnya, dan dalam sunnahnya. Ya. Nah, ini sejalan ya dengan perintah Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Iya. Jadi kebenaran seorang itu cinta kepada Allah dengan mengikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu ini ukuran. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
itu artinya dia dusta dalam apa? Dusta dalam kecintaannya. Iya. Dusta dalam kecintaannya. Iya. Dan disebutkan dari Bishr al-Hafi. Ya, Bishr al-Hafi ini juga dari ulama salaf yang banyak dinukil dari ucapannya karena kesolihan beliau dan zuhudnya. Kata Bishr al-Hafi, saya pernah melihat Nabi dalam mimpi. Maka dikatakan, wahai Bishr, ya, tahukah kamu kenapa Allah mengangkat derajat kamu di antara kawan-kawan engkau? Maka kata Bishr, saya nggak tahu. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, bittiba'ika sunnati, karena engkau mengikuti sunnahku, wa khidmataka salihin, dan engkau berkhidmat kepada orang-orang yang salih, wa nasihatika li ukhwanik, dan engkau menasihati tulus kepada kawan-kawanmu, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan karena engkau cinta kepada sahabat-sahabatku dan ahli baitku. Ini semua hal yang baik, ya, berjalan sesuai dengan kaidah. Ya, dan disebutkan di sini oleh Al-Kushairi dari Abu Sa'id Al-Kharrar. Ya, beliau berkata, kullu faidin batinin yukhalifuhu zahirun fahuwa batil. Segala sesuatu yang batin dan menyelisihi yang zahir, maka itu adalah batil. Itu adalah apa? Itu adalah batil. Ya. Maka ini dari sebagian ucapan-ucapan para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Mereka itu melihat apa yang zahirnya, ya, apa yang kelihatan, yang tampak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada pembagian tuh ma'rifat hakikat, ya, di dalam hal tersebut. Memang sebagian amalan itu kadang amalan ini menjadi lebih besar disebabkan ada amalan-amalan hati yang dia kerjakan. Iya, ada amalan-amalan hati dalam yang dia kerjakan. Misalnya seorang masuk ke masjid, ya, dua orang masuk ke masjid, dua-duanya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini dua orang yang sholat sunnah ini sama-sama 2 rakaat. Atau misalnya kita sholat berjamaah, ya, dikatakan oleh sebagian ulama dua orang sama-sama dalam sholat berjamaah. Artinya dia gerakannya semuanya sama, tapi yang satu sholatnya di bumi, yang satu sholatnya di langit. Ya, apa yang membedakannya? Ya, ini tidak ada masalah hakikat makrifat di sini, di hakikat syariat tidak ada mainannya di situ. Ini terkait dengan apa? Kesempurnaan dia di dalam sholat. Semakin dia sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ini yang mengangkat derajatnya. Demikian pula di dalam masalah amalan-amalan hatinya, dari keikhlasannya, ketulusannya, ya, dari kesyukurannya. Itu kan pengaruh di dalam sholat. Ya. Beda misalnya dua orang ini masuk dalam masjid, sholat 2 rakaat. Yang satunya dia niatnya sholat tahiyatul masjid saya. Yang satunya lagi niatnya ada 3. Ya. Ada 3 niat dia. Karena berhubung dia masuk di waktu duha, dia niatkan sholat tahiyatul masjid, dia niatkan sholat sunnah wudu, dan dia niatkan sholat apa? Sholat duha. Ya. Maka ini yang meniatkan ini lebih banyak pahalanya dengan 3 niat daripada 1 niat. Apa yang membedakan? Kembali kepada amalan hatinya. Jadi bukan masalah hakikat dan apa? Hakikat dan ma'rifat. Iya. Karena itu niat itu sendiri berjenjang. Oleh karena itu sebagian as-salaf berkata, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Karena ada sebuah amalan yang kecil. Yang kecil ini menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang besar. Yang besar ini menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Jadi niat menentukan. Iya. Adapun masuk di dalam membedakan syariat